Lagu Kebangsaan Indonesia Raya selalu menjadi semangat pembuka, dan menambah antusias mahasiswa program studi PJKR Universitas Islam 45 Bekasi, dalam acara kuliah umum dengan tema Inovasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani, bersama Profesor Dr. Samsudin, M.Pd. Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk pengembangan motivasi bagi mahasiswa dalam menciptakan berbagai metode pembelajaran pendidikan jasmani untuk diimplementasikan nantinya di sekolah. Acara yang dipandu oleh dosen program studi PJKR Universitas Islam 45 Bekasi Hasan Basri, SPD, M.Pd sebagai MC. Mengawali acara, dibuka oleh doa bersama yang dipimpin oleh Azi Faiz Ridlo, SPD, M.Pd, dosen program studi PJKR Universitas Islam 45 Bekasi. Dilanjutkan dengan sambutan dari segenap jajaran pimpinan program studi PJKR Universitas Islam 45 Bekasi oleh Nia Kusumawati, SPD, M.Pd, sebagai Ketua Pelaksana Acara Kuliah Umum. Selanjutnya sambutan oleh Dr. Apta Milsidayu, SPD, M.Or. sebagai Ketua Program Studi PJKR Universitas Islam 45 Bekasi. Dan dilanjutkan oleh Dr. Amin, MSI sebagai Rektor Universitas Islam 45 Bekasi. Sebelum memasuki inti acara, penyerahan cindramata oleh Rektor Universitas Islam 45 Bekasi Dr. Amin, MSI dan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yudi Budianti, SPD, M.Pd, kepada narasumber Profesor Dr. Samsudin, M.Pd, dilanjutkan dengan foto bersama. Memasuki inti acara kuliah umum bersama Profesor Dr. Samsudin, M.Pd, yang dipandu oleh moderator Yunita Lasma, SPD, M.Pd, dosen program studi PJKR Universitas Islam 45 Bekasi. Mari kita simak materi kuliah umum bersama Profesor Dr. Samsudin, M.Pd, dengan tema Inovasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani. Unisma Bekasi, kampusnya orang Bekasi. Gitu ya. Ada yang kedua lagi. Prodi PJK, Prodi Penjas, jawabannya apa? Kampusnya para juara. Gitu lah Pak Bujang. Betul ya? Kira-kira keren nggak gitu ya? Keren kan? Keren nggak? Nah, kita coba. Semuanya jawab ya. Jadi yang pertama nih, Unisma Bekasi. Prodi Penjas. Gitu. Udah jelas? Sambil itu, ini dikepal dong semuanya. Sepakat ya? Kalau bukan kita yang meneriakan itu, mau siapa lagi? Kan gitu kan? Apalagi nih Bekasi Unisma udah siap-siap ya, maju ke era abad 21. Ayo teman-teman bisa dibalik, siap ya? Unisma Bekasi. Prodi Penjas. Kampusnya para juara. Ya, mudah-mudahan pagi ini bisa menjadi semangat ya teman-teman ya. Hari ini terima kasih pada panitia, terutama wabil khusus tadi ada Pak Rektor, ada Pak Dekan, Pak Budekan, ada Kaprodi, ada panitia teman-teman, Pak Bujang, wabil khusus, Pak Ode, Pak Didin, terima kasih, sehat selalu. Teman-teman bagaimana kabar? Sehat ya? Kalau Pasam ini biasanya inovasi ya paling lama 1 jam lah. Tapi Pasam hari ini akan berdiskusi saja, nggak terlalu lama, gitu ya Mas ya. Yang pertama Pasam akan memberikan hadiah dulu. Kalau teman-teman yang berkontribusi, saya sengaja bawa biasanya. Wah. Jadi ada beberapa kaos dan buku yang paynya masih banyak, betul ya? Apalagi ini hari apa? Hari Jumat berkah, udah. Jadi nanti kalau ada yang pertanyaannya Pasam nggak bisa jawab, itu bonus gede tuh, nanti kita kasih bonus. Sepakat ya? Oke, yang pertama Pasam ingin mendengarkan, balikin yang cita-cita Pasam tadi apa? Yang cita-cita. Kalau ini sedikit saja. Ya, yang cita-cita. File satunya tadi. Satu lagi. Oh ya ini, dah cukup. Teman-teman ada nggak yang terimprovisasi ini? Karena Pasam orang Bekasi dan Pasam bisa berbuat itu semua. Mudah-mudahan bisa menjadi semacam apa ya? Apa tuh? Ya, contoh bahwa orang Bekasi pun bisa berbuat seperti itu, gitu. Sampai sekarang di posisi ini saya bisa.
Nah, teman-teman kira-kira mahasiswa apa yang mau ditanyakan tentang itu? Ayo, siapa yang mau nanya? Putri maupun putra silakan. Ya, berdiri sini mas, berdiri mas. Nggak apa-apa sini mas. Sini taruh. Ya, sini mas. Iya. Ya, kita berikan tepuk tangan. Sini hadapnya ke sana. Ya. Nah, ini bedanya sekarang itu kuliahnya ada, tapi kupingnya di sumpel yang lain. Ya. Hadap sana mas. Ya. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budiojo dari jurusan PJKR dari semester 6. Semester 6. Apa yang menjadi pertanyaan bagi Mas Hati? Saya masih kurang paham sama rumah masa depan, Pak. Masa depan itu kayak gimana ya, Pak? Oh ya, udah cukup. Dan dari tadi saya lihat tuh rumah masa depan, kayak rumah masa depan tuh gimana ya, Pak? Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan nih. Mas, ini mas, ini ada hadiah karena ini belum ke kontak, maka mas siapa namanya? Mas Yuli, boleh ngambil berapa aja mas, ini yang Mas Yuli. Berikan tepuk tangan. Teman-teman, ada orang rumah masa depan, Pasam artikan adalah rumah pada saat kita meninggal nanti. Karena semua orang tidak pernah mempersiapkan setelah kematian. Nah, kalau Pasam sudah mempersiapkan, makanya rumah masa depan adalah rumah kita di surga nanti. Nah, untuk menuju surga, semuanya itu harus dilewati. Itu ceritanya. Ya mas ya, jadi orang nggak mungkin bisa mendapatkan rumah masa depan tanpa melewati ini semua. Betul ya? Nah, teman-teman harus siapkan itu. Sebagai contoh, klik mas, lanjut mas. Pertama, rumah keluarga ya. Sebelumnya udah ya. Oh ini ya. Nah, teman-teman cuma satu, saudara akan hidup sejahtera dan akan hidup bahagia kalau saudara berumah tangga yang baik. Nah, mencari pasangan yang sesuai dan mempunyai pasangan yang visi misinya sama. Nah, makanya muncul anak nih. Ada keluarga, ada rumah. Emang Pasam langsung punya rumah? Enggak. Pasam 6 tahun jadi kontraktor. Nanti kontraktor? Kontrak sana, kontrak sini, pindah sana, pindah sini. Sama itu. Setelah rumah akan bisa, lagi Mas Ajis, setelah rumah bisa, pendidikan. Pendidikan akan menjadi fondasi dasar saudara hidup ke depan akan lebih baik. Tanpa pendidikan, jangan berharap hidup lebih sejahtera. Karena pendidikan itu merubah akan segalanya. Betul ya? Kenapa orang tua saudara menyekolahkan di sampai perguruan tinggi di Unisma? Karena orang tua saudara pengen saudara berubah menjadi orang lebih baik dari orang tuanya. Oke? Lanjut. Nah, setelah pendidikan terus lanjut mas. Setelah pendidikan terus mas. Nah, ini contoh-contoh. Saudara setelah pendidikan berkaryalah di dalam dunia pendidikan. Maka saya mendapatkan penghargaan dari negara 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dihargai oleh negara bahwa saya mengabdi pada negara. Kenapa? Karena tugas kita dilaksanakan dengan baik. Oke mas? Nah lanjut. Berikutnya ada, nah terus ini karya karena kita berkarya. Nah selain kita jadi dosen, kita punya kerjaan lain. Nih pernah jadi guru, ada di, ini pertama nih. Jadi guru, saya dari guru tahun 86, jangan-jangan belum lahir teman-teman. Masih jauh ya, karena Pasam sekarang umurnya udah 60. Tuh, saya dulu usia 19, usia teman-teman sudah jadi guru. Kenapa? Dulu namanya SPG, Sekolah Pendidikan Guru atau SGO. Nah, kalau saudara sekarang jadi guru S1 kan? Umur 21, Pasam umur 19 tahun udah jadi guru, yaitu jadi guru SD. Kemudian jadi guru SMP, kemudian jadi guru SMK, baru jadi dosen. Nah, jadi memang harus merayap. Karya itu disusun merayap. Lanjut mas. Nah terus lagi nggak penting. Nah ini contoh, ada jadi seorang guru, ada jadi seorang dosen. Itu harus dijalani. Lanjut berikutnya. Nah ini yang utama nih teman-teman. Kadangkala orang menyiapkan karya setelah mau meninggal. Betul ya? Betul. Saya mau beramal, mau bangun masjid. Betul nggak? Biasanya menjelang meninggal. Kalau Pasam enggak, dari sekarang Pasam sudah membangun yang namanya rumah Quran. Kalau di daerah kita nggak usah jauh-jauh, di lingkungan saja. Kalau ada masjid, ada musola, kita mengabdi, insya Allah aman. Lanjut mas. Nah, ini namanya apa?
Kita bisa membangun karena saya orang olahraga, maka kita bangun rumah-rumah bugar tuh. Kalau teman-teman nanti berkarya di lingkungan, ada senam, betul nggak Bang? Ada bulu tangkis, ada voli, silakan aja. Yang penting dibangun. Lanjut. Nah, ini yang sekarang lagi dicari orang nih. Teman-teman, sekarang setelah saudara lulus nanti, ayo terlibat di dunia pendidikan. Tidak mesti pendiri, tapi jadi guru pun itu sudah hebat di situ. Nah, alhamdulillah, kalau Pasam sudah bisa mendirikan ini rumah pendidikan. Ada TK, ada SD, IT. Alhamdulillah sudah berjalan. Lanjut Mas. Rumah usaha. Artinya apa? Selain jadi guru harus berwirausaha. Lanjut Mas. Nah, ini lanjut terus. Nah, ini Pasam juga punya sekolah bola voli. Ya, jadi ada ya. Lanjut Mas. Terus organisasi udah cukup, lanjut. Nah, terus. Nah, Pasam juga ada punya nih yang namanya tadi sebelumnya Asosiasi Terapi Masas Indonesia. Asosiasi ini berdiri untuk mendampingi teman-teman setelah lulus mata kuliah masas. Sudah lulus mata kuliah masas belum? Ada yang sudah lulus mata kuliah masas? Ada? Ada Pak Didin? Kuliah masas ada? Ada. Nah, apa? Teknik mijit namanya. Namanya teknik mijit. Nggak apa-apa. Namanya kalau di Basam namanya masas. Nanti setelah kuliah itu, teman-teman ikut pelatihan, nanti mendapatkan sertifikat dari asosiasi. Jadi nanti teman-teman bisa ikut gabung ke KONI, ikut gabung ke organisasi, atau ikut kemana aja. Dan yang terakhir satu, teman-teman bisa buka praktek. Nah, praktek memijat. Nah, kalau di Jakarta ada dua, pertama masas dasar, kemudian yang kedua masas lanjutan. Masas dasar itu tentang masas, memijat kebugaran. Masas lanjutan itu tentang pengobatan atau segmen masas, citra-citra olahraga. Itu kalau mau belajar kita bisa. Lanjut Mas. Terus, nah ini udah. Ini bukunya teman-teman. Kalau teman-teman mau, ini bukunya banyak. Pasam punya sekitar 30 sampai 40 buku. Tulisan mengenai mata kuliah. Lanjut. Ini kalau bimbingan Pasam begitu terus. Nah, ini bimbingan ya. Kalau Pasam bimbing mahasiswa seperti itu tuh. Jadi mahasiswanya akan nyaman di ruangan, komunikasi, S1, S2, S3 sama tuh bimbingannya seperti itu. Jadi akan belajar nyaman. Lanjut, Mas. Terus penelitian udah, lanjut. Jurnal terus lagi. Nah, ini buku-buku yang ber-ISBN. Lanjut. Nah, ini buku-bukunya lanjut. Terus itu lagi. Nah, ini juga narasumber termasuk hari ini. Saya dapat kesempatan diskusi di sini. Terakhir. Nah, terus. Nah, ini alhamdulillah. Oh, saya pernah jadi dosen terbaik ini di di kampus olahraga gitu. Jadi pernah dapat kampus terbaik di 2024. Berikutnya lagi. Nah, itu tadi ada tanya rumah istirahat. Biasanya kalau orang Jakarta, orang Bekasi pengen punya villa ya Pak Didin ya. Nah, kita alhamdulillah ya seperti itu. Jadi di bawahnya kolam gitu ya. Dia tanya istirahat. Betul nggak Mas Ujang? Nah, setelah itu tercapai, maka kita akan bisa menuju rumah masa depan. Kenapa? Ada hubungan nama Yang Maha Kuasa, ada hubungan sama sosialnya, dan kita berkontribusi banyak pada masyarakat. Apa teman-teman bisa? Teman-teman bisa. Calon guru itu salah satu kakinya sudah di surga. Ngerti? Kalau saudara jadi guru, maka salah satu kakinya sudah di. Kenapa? Karena ilmunya yang tapi satu kakinya bisa nggak jadi ke surga karena saudara jadi gurunya galak. Ngerti nggak? Jadi guru-guru yang galak itu menjadikan siswanya berdoa. Atau mahasiswanya lah, ada dosen yang galak? Hah? Nggak ada ya? Takut ya? Baik semua, berarti dosen-dosennya nanti masuk surganya mudah. Ya gitu aja. Karena apa? Kalau saudara jadi guru, jadi dosen, itu salah satu kakinya udah tiket masuk surga udah dekat. Tinggal satu kakinya, tergantung kita ngajarnya baik, apa galak, apa menyusahin mahasiswa, itu di situ letaknya. Betul nggak? Karena ternyata kalau mahasiswa disusahin itu efeknya panjang. Mahasiswa baru nyampe rumah ditanya bapak ibunya, kenapa kok pulangnya mukanya begitu? Dosennya susah. Bapak ibunya doain, ya Allah mudah-mudahan dosennya gitu kan. Beda, nanti cerita sama adiknya, kok mukanya gitu. Iya, dosen di kampus nggak mendukung saya. Semua akan berefek dan semua
mendoakan negatif. Oleh sebab itu, jadilah dosen yang baik dan jadilah guru yang baik. Kalau guru yang baik, ceritanya di mana-mana itu luar biasa. Seperti contoh, mudah-mudahan Pak Bujang sehat selalu. Wah, tuh doanya udah luar biasa. Gambarannya gitu. Jelas ya? Untuk menuju rumah masa depan, maka kita harus merintis tahap bertahap. Di usia pasang 60-an, insya Allah udah menuju ke sana, Mas. Sekarang lagi menuju ke rumah masa depan. Oke? Kayaknya nggak percaya sih ya. Loh, kan mati, hidup, ya kan? Jodoh itu, ya kan? Kita nggak tahu nanti Allah akan mengajarkan kapan. Cukup ya? Ada lagi yang bertanya terakhir satu? Tidak ada? Berarti kita masuk materi. Kita sekarang menghadapi masa di mana siswa kita itu terjadi percepatan perkembangan. Betul ya? Percepatan. Dia mungkin tipikalnya masih SD, tapi pemikirannya sudah dewasa. Saudara masih mahasiswa, tapi pemikirannya sudah jauh menuju masa depan. Itu yang terjadi. Maka seorang guru harus bisa menyesuaikan atau beradaptasi. Oleh sebab itu adaptasi melalui inovasi. Lanjut. Nah, ini yang ada berikutnya. Karena ini membahas pendidikan jasmani, maka saya lihat pembelajaran pendidikan jasmani adalah interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Bagaimana kalau pembelajaran pendidikan jasmani yang ada di kelas? Kita hindari. Karena pendidikan jasmani kata kuncinya adalah ya proses ya yang ada di situ. Apa? Yaitu aktivitas jasmani dan fisik. Jadi kalau ada pendidikan jasmani di kelas, kita hindari. Kenapa? Penjas itu membutuhkan aktivitas fisik dan itu biasanya dilakukan di luar ruangan, bukan di ruangan. Ruangan boleh kalau memang memenuhi, nanti ada tayangannya. Oleh sebab itu, terakhir bahwa teman-teman di dalam pembelajaran ada nilai yang kita dapatkan, pengetahuan, keterampilan, dan nilai dan sikap. Teman-teman itu sekarang 3 kalau ngajar. Diajarkan pengetahuan kepada siswa, diajarkan keterampilan pada siswa, dan yang terakhir nilai dan atau di bahasa belumnya namanya afektif. Jadi orang belajar itu menyentuh 3 ranah itu. Lanjut berikutnya. Ada yang kenal? Kenal? Siapa tuh? Habibie. Kalau sebelah kenal nggak? Nggak kenal kan? Jangan-jangan belum lahir. Yang pertama, kenapa Pak Sam pakai Pak Habibie? Salah satu presiden yang punya inovasi besar. Pengen bangsa ini punya apa? Punya pesawat, dan sekarang sudah ada, yaitu di Bandung. Betul nggak? Dirgantara Indonesia, PTDI. Ternyata Indonesia sudah bisa setara dengan negara lain. Apa contohnya? Jadilah pribadi yang selalu siap dengan segala tantangan yang ada padamu. Jadi kita siap tantangan. Tantangan apa? Tantangan perubahan. Itu siap. Sementara presiden kita yang satu, kalau ingin menjadi pribadi yang maju, harus pandai mengenal apa yang terjadi sekarang, udah perubahan. Yang kedua, pandai melihat, dilihat masyarakat sudah mulai berubah. Yang ketiga, pandai mendengar, informasi dari mana aja bisa terdengar. Dan yang terakhir, pandai kita menentukan sikap dari analisis itu. Itu pesan presidennya kita. Lanjut Mas. Nah, baru muncul, apa sih tujuan inovasi atau tujuan pribadi untuk berubah? Apa yang pertama? Inovasi pembelajaran, pendidikan yang dilakukan dengan tujuan dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Kalau dalam hidup apa? Semangat hidupnya selalu tinggi. Pasang boleh umur 60 tapi nggak kalah lari sama yang muda-muda. Karena apa? Kita masih inovasi tiap hari, perubahan inovasi tiap hari. Kan ada ya pesan dari Rasulullah ya, betul nggak? Apa tuh? Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari kemarin harus lebih baik dari hari kemarinnya lagi. Jadi kita tetap harus berubah tiap hari. Itu kata kunci dari yang namanya inovasi. Lanjut. Nah, ini ada lagi nih yang paling utama. Apa sih orang suruh berubah? Apa sih dasar untuk orang suruh berubah? Terutama dunia pendidikan. Satu, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Karena apa? Karena mereka hidup bukan di zamanmu. Jadi kalau kita jadi guru, kita ngajarin anak bukan ngajarin zaman ilmu sekarang, tapi ajarinlah ilmu 30-50 tahun ke depan. Kenapa? Yang diajarin akan hidup di masa itu. Itu apa ceritanya? Itu sudah ada di zaman Ali bin
Sudah 1450 tahun yang silam. Kalau sekarang kan 1445 ya. Nah, setelah Nabi meninggal itu zamannya Ali. Zaman itu sudah disampaikan. Sekarang udah 2000 lebih. Artinya masih sesuai. Yang berikutnya, dasar inovasi apa? Nah, ini yang tadi Pak Rektor sampaikan. Lagi, ada yang namanya apa? Merdeka belajar. Apa? Setiap orang akan menjadi guru. Setiap rumah akan menjadi sekolah. Coba. Jadi kita semua ini jadi guru. Di rumah itu menjadi sekolah. Maka rumah yang tertata dengan baik, rumah yang bahagia, insya Allah kehidupannya aman, kehidupannya sukses. Dan yang paling utama adalah bahagia. Oleh sebab itu, bisa nggak teman-teman menciptakan ini? Setiap orang akan menjadi guru, setiap rumah akan menjadi sekolah. Lanjut nih. Lanjut satu lagi, terakhir. Nah, ini yang utama. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Jadi teman-teman di rumah pun nggak boleh ngatur. Nanti ngatur ya. Di rumah kan kadang-kadang bapak ibunya galak ya. Harus ini, harus ini. Coba kita rubah sekarang. Bagaimana kalau kita bersikap tapi yang baik? Di situ ada merdeka. Dan teman-teman kalau di kampus, saudara belajar dengan baik, maka memerdekakan itu akan dapat. Lanjut. Nah, ini sekarang lagi keren nih. Apa contoh inovasi dalam pembelajaran? Klik satu lagi. Nah, ada 4. Nah, ini kata kunci nih. Dalam hal kewenangan inovasi metode pembelajaran. Apa tuh? Strategi variasi. Ini apa? SL. Pembelajaran berpusat pada anak. Kemudian ini namanya PBL, Problem Based Learning. Yang berikutnya PJBL apa? Project Based Learning. Dan yang terakhir, nah, kuliah yang berkombinasi. Sekarang ada yang namanya media interaktif. Dan yang terakhir evaluasi, yaitu dengan menggunakan atau sekarang kalau orang masuk perguruan namanya CBT, betul ya? Kurikulum apa, computer based test, betul ya? Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Teman-teman kalau ngajar kesulitannya di mana? Dari bahan ajar, media, dan evaluasi. Sekarang yang paling umum media kalau pendidikan jasmani. Ada yang mau tanya nggak? Ngajar apa yang susah? Baru mau PPL? Oke. Sekarang saya mau tanya. Nih, ya. Denada. Oh, ada penyanyi kita juga Denada. Denada sini, Denada maju. Nah, sini. Satu lagi. Denada nunjuk laki-laki satu orang. Cowoknya punya cowok? Nggak ada. Oh, nggak ada, saya kira ada. Sini nggak apa-apa. Siapa ya? Siapa ya? Gilang, Pak. Gilang, mana Gilang? Oh, aduh. Nah, ini contoh sini Gilang. Oh, ada. Nih. Ini Mas Gilang, ada pesanan kayak ketakutan sama Denada, kenapa? Ada masalah? Nggak ada ya? Oke, teman-teman, ambil bola volinya Gilang. Gilang ngambil. Tadi yang ngambil Gilang ya? Ya, Gilang yang ngambil bola. Teman-teman saya mau tanya, kalau ngajar bola voli, apa mesti dengan bola voli? Apa mesti dengan bola voli? Gilang bisa voli nggak? Bisa Pak, tapi nggak terlalu mahir Pak. Mau mahir? Mau mahir? Oke, catat dia mau mahir. Denada bisa main volley? Ya, sama, nggak terlalu mahir Pak, tapi bisa basicnya. Pengen mahir? Yuk, pasien kayak apa? Sendiri aja, sendiri. Udah jatuh dia satu. Denada. Mahal katanya. Siap lagi. Lihat. Udah bisa dia satu. Denada ambil yang di dalam tas merah. Gilang pakai itu. Masing-masing passing. Siap. Enak mana ya Denada ya? Enak ini. Tuh, enak itu. Coba Gilang suruh coba. Pembelajaran itu bisa menjadi alat media adalah mampu membuat. Sama nggak? Sama bentuknya. Coba semua melakukan. Itu namanya passing nggak? Yang sini namanya? Passing. Yang sini namanya? Passing. Siapa yang belum bisa passing? Sini maju. Hari ini pasti bisa passing.
Ayo, siapa yang belum bisa passing? Cepetan. Ada nggak yang mau? Siapa kira-kira? Temen Den ada yang belum bisa passing siapa? Mana Den ada? Dini boleh. Mana Dini? Dini mana Dini? Dini bisa volley nggak? Maju, Dini, maju. Dini bisa volley nggak? Yuk, siap. Nah, lihat. Yang nggak bisa ke sana hadapnya, siap. Lihat. Ah, ini baru ini. Kita akan buktikan kalau Dini hari ini nggak bisa main passing ya. Coba kalau pakai itu bisa nggak? Ah, siap. Kesimpulannya, lempar Bang. Kesimpulannya media menjadikan dia lebih baik. Ini tambah satu lagi Din, kasih ke dia. Ini Din, coba dibawa di tas merah, ada lagi dalamnya Din. Nah, hilang cari satu lagi, laki-laki yang mau bisa passing, yang belum bisa siapa? Ya. Bagus Pak, bagus. Bagus, mana bagus? Tio Bos. Nah, Tio ini satu. Nah, kalau yang dua udah bisa. Ayo Tio, siap. Siap. Segede bola itu. Terus. Udah cukup, udah. Nah, sama. Tuh bisa tuh, ayo. Ini contoh media ya, contoh media. Nah, nanti akan kita kaitkan dengan inovasi. Ya, udah itu biru. Coba sekarang siapa nih namanya dia melakukan, siapa namanya? Dini, coba Dini lakukan dengan itu. Lepas, itu lepas. Siapa namanya? Bagus, coba passing pakai itu. Terus, nggak akan jatuh kan? Jadi jago nggak kira-kira? Jadi jago. Ini yang namanya nanti di kurikulum Merdeka namanya pembelajaran berdiferensiasi. Yang bisa, mana bolanya? Nah, yang bisa pakai bola yang sebenarnya. Yang belum bisa pakai bola yang benar. Yang tidak bisa pakai bola ini. Coba masing-masing melakukan. Siapa? Coba. Ini namanya apa? Pembelajaran passing. Yang ujung namanya passing. Yang ini namanya passing. Yang ini namanya, yang ini juga karena yang dituju adalah gerakannya, bukan alatnya. Jadi itu salah satu contoh inovasi dalam media pembelajaran. Bagaimana yang lain? Nanti saudara bisa kembangkan. Dari 4 orang ini ada yang mau ditanyakan nggak? Nanya. Atau yang lain? Kita kasih contoh lagi nanti. Kalau bahan ajar apa media sudah, nanti kita yang apa strateginya. Siap? Ada yang bertanya nggak? Mungkin kita nanti pakai ini. Ya. Oh, berarti mungkin manfaatnya kita sebagai guru harus bisa berpikir kreatif gitu ya Pak ya? Iya, harus kreatif. Apalagi kan biasanya sekolah mungkin alatnya juga terbatas. Ya, apalagi? Itu sih cukup. Nih, sekolah alat terbatas, tapi teman-teman mampu. Ini ada nggak di dunia anak? Ada. Dia mungkin sekarang belajar, pulang dia masih beli. Karena apa? Dia ngerti, oh Pak Guru ngasih contoh itu. Maka di rumah dia belajar lagi. Karena apa? Kontekstual dengan dunia anak. Sepakat ya? Ada lagi yang lain? Cukup? Saya akan tambah satu lagi. Cukup? Jadi itu inovasi di media pembelajaran. Silakan taruh di belakang. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau materi ajar yang paling sulit biasanya ngajar lari atau ngajar jalan, betul nggak Mas? Ngajar lari apa ngajar jalan? Jalan apa lari? Jalan ya. Oke, siap. Semua di garis, masing-masing di garis. Geser. Di garis mana garis? Garisnya mana? Ya garis ini nih. Sini nih garis. Garis, siap. Lihat, kita akan pembelajaran yang namanya strateginya individual. Rentangkan tangan. Nah, sini, udah setengah aja. Geser sini. Lihat strateginya, geser. Siap. Sekarang, pertama penyajian materi paling gampang tuh dari mudah. Sekarang, jalan di tempat. 7, 8. Nah. Materi apa? Jalan. Pertanyaannya, kita kadang-kadang cuma ngajarin seperti itu. Harusnya ditambah. Apa ditambah? Suara. Ya, yuk dipimpin. Siapa namanya? Dini, Pak. Dini pimpin. Berhenti, gerak. Sekarang Dini pimpin. Berhenti dulu.
Nah, siap. Ini pimpin. Jalan di tempat, gerak. Tuh, wah. 2, 3, 4. Ikut semuanya. Oh, itu. Ikut hitung ya. 8, 9, 10, 11. Pembelajaran bersifat individual dan klasikal. Cukup. Kolaborasi dengan bahasa Inggris. Maka hitungannya pakai apa? Bahasa Inggris. Coba siap. 7, 8. Itu komandan. Siap. Jalan di tempat, gerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita bisa kolaborasi dengan bahasa Inggris. Ada satu lagi, bahasa. Nah, pelajarannya nggak ada wahidun satu isnaini, nggak ada. Bahasa daerah ada ya, bahasa daerah ya. 1 sampai 8. Bisa bahasa daerah? Sunda bisa? Jawa. Ya, nggak apa-apa. Ini kita justru menemukan suatu. Yang Sunda siapa? Nggak, saya jawab, Pak. Jawa. Saya ada Sunda di Sunda. Sudah, Pak. Sunda ini geser. Kamu sana. Sekarang kita lihat orang Sunda mau pergerakan 1 sampai 8. Siap. Pimpin salah satu. Wah, ini kalau di pembelajaran mesti kamu yang itu, udah kamu duluan. Kita langsung siap karena pendidikan jasmani mengajarkan kepemimpinan. Siap, coba jangan dulu. Ayo. Siap, jalan di tempat, gerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus lagi, suaranya yang kenceng dua-duanya. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, cukup. Nah, kita dengerin yang orang Jawa. Jawa ya? Si Ciloro telu. Ya, siap. Pimpin. Jalan di tempat, gerak. 1, 2, 4, 5. 10, 10. Nah, lihat. Sekarang sudah terjadi 2. Kalau tadi pembelajaran individual, sekarang pembelajaran berpasangan dulu. Ini pasang coba geser. Dah saya di tengah. Sunda bahasa Sunda, Jawa bahasa Sunda. Yuk siap. Ya siap. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teman-teman bisa membayangkan di mana di kelas itu akan dinamikanya luar biasa. Ini namanya kita kolaborasi dengan mata pelajaran yang lain. Sekarang yang ketiga, pembelajaran kalau 2 ini berarti kalau ada 40 ada 20 kelompok, betul ya? Apalagi nanti kalau ada bahasa Batak. Ada nggak di sini orang Batak? Ada nggak yang orang Batak di sini? Ada nggak? Ada. Papua mana Papua? Mana sini. Ada temennya? Oh, sini sendirian, coba kita tonton dia sendiri. Kalau Papua bahasanya apa? 1, 2 sama? Beda, Pak. Beda, coba lihat. Yang kencang suaranya. Ya, siap. Bahasa daerah 7, 8, 1, 2 gitu. Siap. Udah bunyi. Benar, Ogi, Tidak, Aro, Bimbi. Kakinya ngapain? Benar, Aro, Tidak, Bimbi Tobus. Itu yang namanya penyatuan berpikir antara gerakan, pikiran dan tuh bisa jalan coba. Sekali lagi, tapi yang tenang, suaranya tenang. Ya, siap. Benar, Aro, Tidak, Bimbi Tobus. Udah. Kalau daerah susah, udah kita pakai nasionalis ya. Nah, sekarang pembelajaran kelompok 5, siap 5 bareng. Siap. Di tempat, komandannya yang tengah.
Siap. Jalan di tempatnya pakai bahasa Papua. Siap. Ya di tempat, gerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang belum sama? 11, 12, 13, 14, 15. Oke, cukup. Materi jalan 1. Pengembangannya ada berapa? Kita bisa banyak. Kadang-kala yang menjadi bosan itu gurunya ngajarnya itu aja, betul ya Mas ya? Siap. Sekarang setiap jalan di tempat sudah. Kemudian sekarang jalan maju ke depan. Siap. 3 langkah aja. Pimpin 3 langkah ke depan, jalan gitu. Langkah 3 maju. Ini yang perintah angkat tegak sih. Jalan. Berarti materi kita sudah tambah 1. Jalan di tempat dan jalan ke sekarang mundur. Siap. 3 langkah ke belakang. Jalan. Materi kita sudah tambah jadi 3 macam. Itu contoh pengembangan bahan ajarnya, ya kan? Sekarang ada apa lagi kira-kira? Sudah maju di tempat, maju, mundur. Apa lagi kira-kira? Samping mana? Samping kiri, samping kanan. Oke. 3 langkah ke kanan, 3 langkah ke kiri. Pimpin. 3 langkah ke kanan. Jalan. Ke kiri. 3 langkah ke kiri. Jalan. Materi kita sudah berapa? 5. Apalagi yang bisa coba? Apalagi? Serong mana? Serong kanan, serong kiri. Bisa serong kanan? 45 derajat ke kanan, 40 derajat ke kiri. Oke, siap. Ayo. Serong kanan. Gerak. Siap. Yuk. Ayo, 3 langkah ke depan. 3 langkah ke depan. Jalan. Berikutnya. Serong kiri. Mundur dulu ya. Nggak usah, serong kiri maunya langsung. Siap. Serong kiri. Gerak. Maju. Ini memang muridnya pinter. Mereka siap, serong kiri lagi kiri. Serong kiri. Gerak. Ya. 3 langkah ke jalan. 2, 3. Berikutnya mundur. 3 langkah ke belakang. Gerak. Tuh. Mundur lagi. Ini kan ke kanan. Sekarang ke kiri. Hadap sini. Komandan. Serong kiri, serong kanan. Gerak. Ya. Siap. Mundur ke kiri ya. Serong kiri. 3 langkah ke belakang. Jalan. Sudah berapa bahan tadi coba? Ini namanya pengembangan bahan. Bagaimana menyatukan pengetahuan, keterampilan dan aspek afektif menjadi satu. Setiap pembelajaran pendidikan jasmani itu ada di situ. Saudara mau mengajarkan tentang tadi bola voli, jelaskan apa itu bola voli, betul ya? Kognitif. Psikomotor, kita langsung afektifnya. Di bola voli afektifnya salah satunya ada kerjasama. Maka passing itu saling enak. Yang dari sini passingnya enak, yang dari sana passingnya bukan sini passing sana ngerjain namanya. Jadi itu di dalam pembelajaran pendidikan jasmani itu utuh. Yang namanya kognitif, psikomotor, dan afektif. Dan itu ada yang kelebihannya pendidikan jasmani adalah itu penyatuan. Itu yang nanti namanya menjadi kompetensi. Penyatuan antara pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang diwujudkan dalam perilaku, itulah kompetensi. Itu hebatnya. Yang kedua,
Motivasi saya cuma satu, ingin selalu berbagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Berarti atas dasar khairun nas anfa'um linnas. Nah, Ustadz kita katanya. Suatu saat saya ada di pinggir neraka, Mas Kafi bilang, itu saya kenal Pasam dulu masih materi, dan saya itu tahu jadi semangat. Itu yang menarik Mas Kafi Pasam menuju surga. Itu motivasi saya. Jadi saya akan berbagi ke semua. Kemarin saya ada di ujung Toraja, saya membagi di sana, di namanya Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah di Palopo. Saya kemarin di sana. Jadi hari ini di sini berbagi terus untuk semangat. Semangat ya. Semangat, Pak. Oke, geser. Siapa nih? Haikal Putra. Haikal. Saya mau tanya lagi ya. Nih. Apa yang kurang dari Haikal? Kurang rapi. Kurang rapi dari mananya? Penampilan. Oh, penampilannya nggak menarik dong. Haikal. Haikal sekarang harus perbaiki penampilan. Yang ganteng sini, yang ganteng. Siap. Minimal kalau dia ngajak jalan tenang gitu loh. Masa Mas Haikal kurang itu. Pertanyaannya apa Mas Haikal? Mau nanya Pak, seperti apa PBL kayak proji ini kan, project based learning ini seperti apa? Contoh problem based learning. Misalnya ngajar di voli. Pak saya nama Mas Haikal, servis dari belakang kan paling susah. Voli ya, nggak nyebrang, betul nggak? Maka mencari solusinya adalah 2 langkah. Coba dari garis belakang maju 3 langkah, 1, 2, 3. Maka netnya tuh jaraknya lebih dekat, betul nggak? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Masih belum bisa, maju 3 langkah lagi, betul nggak? Jadi pembelajaran dibuat materinya menjadi yang mudah, yang sedang, yang sulit. Nah, sehingga pembelajaran akan lebih mudah. Siapa yang membuat itu? Bapak Ibu guru. Itu namanya problem based learning, menyelesaikan pembelajaran. Dalam pembelajaran itu gurunya. Sepakat? Jelas? Jelas. Yang kedua, ini anak sekarang, teknologi. Betul ya? Nah, selalu. Silakan. Terus sama PBL, PPL sama PJB. Kalau PPL itu kita praktek, kalau PJBL itu namanya project based. Nah, contohnya siap. Ayo, senam, gerak apa aja, silakan. Terus. Orang mau direkam kayak bingung. Nah, misalnya direkam, ini akan menjadi project based learning karena di kelas nanti akan ditampilkan. Proyek itu berbuat karya, wujud sesuatu melalui teknologi. Kalau keterampilan lain melukis, itu hasil lukisannya menjadi proyek. Tapi kalau pendidikan jasmani bisa melalui ini, atau rangkaian gerak senam. Ngerti rangkaian gerak senam? Yang tadi jalan, mundur, betul nggak? Kanan, itu bisa direkam kembali, bisa menjadi proyek melalui gerakan senam apa? Jelas? Jelas. Oke, sip. Semangat ya? Ya. Sukses selalu. Iya. Ada pacar di sini? Hah? Ada pacar? Ada. Mana? Nggak di sini. Oh, nggak di sini. Emang di mana? Di Tangerang. Oh, pacar jauh banget, Pak. Nggak belajar sama Pak Bujang ya, pelajar di Bekasi kok, pacar di Tangerang. Mas Iran, semangat ya. Sukses selalu. Makasih, sukses ya. Saya kira itu aja. Ya. Cukup ya, udah 10:30. Berhubung waktunya memang terbatas, Prof, izinkan saya mengambil beberapa kesimpulan yang saya pasti memenuhi semuanya, Prof ya. Karena tadi sudah banyak penjelasan. Satu adalah inovasi dimulai dari diri sendiri melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya, inovasi dimulai dari pembiasaan dan pendekatan sesuai kemampuan peserta didik. Kemudian ketiga, agar tujuan PJS tercapai, maka pendidik dapat berkreasi, beradaptasi melalui media dan bahan ajar yang inovatif. Demikian ya Prof ya. Kemudian yang terakhir, karena Prof sudah melahirkan tagline bagi Unisma dan PJKR, maka kita ulangi lagi tagline-nya dengan lebih semangat. Sambil berdiri boleh. Kalimatnya, kampusnya orang Bekasi, kalau Prof Unisma gitu. Unisma Bekasi. Kemudian PJKR Unisma, maka teriaknya adalah kampusnya para juara. Bisa ya semuanya ya? Berdiri. Berdiri. Siap. Siap ya. Unisma Bekasi. Kampusnya Bekasi. Prodi PJKR. Kampusnya para juara.
Terima kasih telah menonton, jangan lupa ya subscribe dan nantikan selalu video-video bermanfaat lainnya di Universitas Islam 45 Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.